Oke, baik. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah produk dan merek. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai brand rejuvenation atau bahasa Indonesianya peremajaan merek, dan juga kaitannya dengan brand repositioning dan brand rebranding. Ini daftar pustaka, tapi masih banyak juga dari sumber-sumber lain yang saya ambil. Baik. Jadi, rekan-rekan semua, nama merek saja tidak cukup untuk membuat suatu produk dapat dikenali dan diasosiasikan oleh para pelanggan atau oleh para konsumen. Jadi tidak cukup kita memberikan nama pada produk kita untuk dapat konsumen itu kenal, untuk dapat konsumen itu memiliki asosiasi atau gambaran-gambaran ya, atau imajinasi mengenai produk kita. Nama merek membutuhkan elemen-elemen merek yang lain agar suatu merek menjadi lebih nyata dan hidup, serta mencerminkan visi dan misi serta positioning dari merek yang bersangkutan. Nah, jadi ada beberapa elemen-elemen lain selain daripada nama merek saja. Brand rejuvenation adalah suatu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan posisi merek di pasar. Kemudian menilai apakah pasar sudah jenuh atau sudah tidak tertarik pada produk. Jika iya, maka peremajaan merek merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan. Nah, jadi di sini adalah brand rejuvenation adalah strategi perusahaan untuk melihat bagaimana kekuatan dan juga positioning dari merek tersebut di pasar. Jika terlihat bahwa adanya penurunan dari penjualan atau setelah kita lihat adanya pasar sudah jenuh, maka perusahaan atau pemilik usaha dapat mengambil suatu strategi yang disebut dengan brand rejuvenation atau peremajaan merek. Nah, apa sih yang disebut dengan brand rejuvenation? Adalah strategi pemasaran yang bertujuan memperbarui dan menyegarkan citra merek agar tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berkembang. Proses ini melibatkan pembaruan identitas merek, nilai-nilai atau value dan positioning, serta pembaruan seluruh dari elemen-elemen merek, seperti logo merek, nama merek, slogan, desain, dan bahkan juga pengalaman dari pelanggan secara keseluruhan. Jadi di sini diperbarui semuanya dari seluruh elemen-elemen merek. Dan menurut Kotler dan Keller, rejuvenasi merek merupakan salah satu cara untuk menciptakan diferensiasi di pasar yang semakin kompetitif, gitu ya. Jadi di pasar yang semakin kompetitif sekarang ini harus kita melakukan yang namanya diferensiasi, gitu ya, atau namanya ada ya perbedaan, gitu ya. Perbedaan dari perbedaan atau yang namanya value yang lebih dibanding dengan kompetitor kita, gitu ya. Dengan kita adanya beberapa aspek-aspek yang harus kita perbaiki atau aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Nah, brand rejuvenation atau peremajaan merek ini dengan beberapa alasan diperlukan demi menjaga adanya suatu kelanggengan merek atau brand longevity. Gitu ya.
yaitu suatu kelanggengan merek gitu, atau merek itu lebih tahan lama gitu ya. Brand rejuvenation harus dilakukan untuk menjaga momentum merek sebelum mengalami penurunan ekuitas di pasar. Jadi sebelum mengalami tahap di dalam satu tahap product life cycle gitu ya, itu sebelum mengalami masa yang paling terakhir yaitu decline, maka atau penurunan, maka harus segera perusahaan itu melakukan brand rejuvenation. Tanpa ditangani dengan manajemen yang baik, maka sebuah brand akan secara alami mengikuti siklus hidupnya. Itu yang kemarin kita sudah belajar mengenai product life cycle, yaitu tahap introduction, tahap growth, tahap maturity, dan tahap decline. Nah, sebelum perusahaan itu mengalami tahap yang betul-betul decline, gitu, di mana sudah mulai menurun, maka harus dilakukan namanya brand rejuvenation. Nah, dalam product life cycle atau yang disebut dengan usia produk, siklus hidup produk gitu ya, maka produk itu memiliki usia. Ya, jadi usia produk itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu penjualan dan juga waktu. Nah, ketika produk telah mencapai titik penurunan, maka perlu segera adanya penanganan khusus. Karena yang akan terjadi selanjutnya hanya akan memberikan dua pilihan, mau diselamatkan ya, atau dibiarkan mati. Jadi kalau sudah mulai turun gitu ya produknya, penjualannya turun, konsumen sudah tidak berminat lagi gitu ya. Ada dua pilihan nih, mau dibangkitkan lagi, diselamatin atau dibiarin aja gitu. Nah, kemudian menurut Kap Ferrer, yang terjadi pada brand-brand besar yang hingga kini mampu bertahan adalah karena mereka menyangkal teori product life cycle. Dalam arti mereka tidak mau masuk ke dalam tahap decline gitu ya. Secara alami memang benar bahwa suatu produk akan mengikuti siklus hidup tersebut, namun hal itu tidak akan terjadi apabila brand ditangani dengan benar. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau ditangani dengan benar, maka suatu produk itu tidak akan mati. Nah, gitu ya. Sehingga ide bahwa brand adalah aset mulai populer di tahun 90-an dan telah mengubah mindset para pelaku bisnis, di mana para pelaku bisnis itu mereka mulai pemikirannya gitu ya. Mereka akan mempertahankan dan merawat dan mengusahakan suatu brand itu tidak sampai pada tahap hilang atau mati. Ya. Nah, menurut Subiakto, brand itu harus seperti ular, ya. Jadi harus selalu melungsungi atau selalu berganti kulit untuk memudahkan diri. Jadi brand itu harus luas gitu ya, tidak kaku gitu ya. Dan ini di sini disebutkan oleh Subiakto gitu ya. Di sini adalah ahli dari produk, seorang yang ahli dalam produk dan merek. Berkata bahwa brand harus seperti ular, harus melungsungi atau bisa berganti kulit untuk memudahkan diri. Jadi harus selalu melakukan peremajaan. Nah, rejuvenasi bisa dilakukan dengan mengubah logo, tone warna, tampilan packaging seperti dilakukan Indomie atau melakukan inovasi produk. Nah, apa yang terjadi jika brand itu menua atau dipersepsikan tua? Ya, jadi apa yang terjadi kalau brand itu sudah lama sekali, dan apalagi selain lama juga dipersepsikan oleh konsumen brand itu tua, capek, dan pikun. Nah, ini akan berbahaya karena konsumen akan meninggalkan brand yang menurut mereka sudah ketinggalan zaman, atau sudah lapuk, atau sudah tua, sudah ketinggalan zaman, sudah tidak berfungsi sesuai dengan zaman sekarang gitu ya. Nah, alasan kenapa brand harus terus diremajakan atau direjuvenasi adalah pertama adanya usia senja baik produk dan mereknya. Untuk brand yang memiliki life cycle yang pendek, misalnya teknologi, maka tuntunan untuk melakukan rejuvenasi lebih tinggi. Karena apa? Karena teknologi itu kan terus cepat berkembangnya gitu ya. Sehingga kalau kita bergerak di bidang teknologi usaha kita atau berkaitan dengan teknologi, maka kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kita pasti akan ketinggalan zaman. Nah, di sini ada Apple dan juga Disney adalah contoh legendary brand yang bisa terus-menerus merejuvenasi diri, gitu ya. Seperti kita contohnya Disney di sini ya. Disney itu sejak
zaman dahulu kala gitu ya, bahkan sejak zaman saya kecil dulu juga itu sudah nonton Donald Bebek, Mickey Mouse gitu ya. Sampai dengan sekarang pun Disney masih ada gitu ya. Dan mereka tidak hanya terpaku pada Donald Bebek, Mickey Mouse, Goofy dan teman-temannya, meskipun itu pun sampai sekarang masih ada gitu ya. Tapi mereka terus-menerus melakukan yang namanya rejuvenasi gitu ya. Mereka banyak sekali film-film animasi yang menarik ya untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, sebaliknya di sini ada contoh seperti Kodak, ya, BlackBerry hingga Nokia dan juga beberapa produk yang lain adalah contoh brand yang perlahan surut seiring usia senja produk, merek, dan teknologi. Mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terbaru gitu. Kemudian kenapa harus rejuvenasi? Karena adanya pesaing baru gitu ya. Setiap brand ada zamannya, setiap zaman ada brandnya. Nah, itu ya betul ya. Jadi setiap brand itu ada zamannya, setiap zaman ada brandnya. Nah, seiring perjalanan waktu banyak muncul pesaing baru yang lebih muda, fresh, dan keren. Seperti contohnya Ford terlihat tua begitu muncul Tesla, Hyundai Ioniq, Yahoo juga terlihat tua begitu muncul Google, Facebook terlihat tua begitu muncul TikTok, gitu ya. Sehingga harus terus yang melakukan yang namanya peremajaan ya. Kalau kita dulu contohnya pernah melihat mungkin Kijang, Toyota Kijang gitu kan ya. Itu pada zamannya dulu tahun 80-an Toyota Kijang sangat merajai pasar otomotif gitu kan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ternyata masih, tapi bukan Toyota Kijang aja namanya. Dulu mungkin ada Toyota Kijang Super, Toyota Kijang, ada Rover gitu ya. Nah, sekarang adalah Toyota Kijang Innova, ya kan? Tapi tetap Toyota Kijang, ya, tapi Innova, di mana dia sudah melakukan peremajaan, gitu kan, rejuvenasi, menyesuaikan dengan teknologi baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan selera konsumen saat ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kenapa harus melakukan rejuvenasi adalah karena sudah tidak relevan lagi. Contohnya adalah apa yang menurut baby boomers dan Gen X itu relevan, belum tentu menurut milenial dan juga Gen Z saat ini relevan. Ya contohnya Harley Davidson, Hard Rock Cafe, MTV gitu ya. Dulu di zaman saya, kemudian saya masuk di Gen X ya, itu sangat booming sekali, sangat keren sekali gitu ya. Tapi saat ini adanya Gen Z dan juga Gen Alpha gitu ya, itu kan MTV sudah tidak seperti dulu gitu ya. Hard Rock Cafe juga tidak secool dulu gitu. Nah, kemudian ini contoh ya. Kita lihat di sini contoh Indomie gitu ya. Indomie ini dulu seperti ini ternyata nih. Apa namanya? Dia punya packagingnya gitu ya, logonya gitu ya, seperti ini ya. Seperti ini sekarang dan dia terus melakukan rejuvenasi ya. Lebih modern. Nah sekarang adalah seperti ini gitu ya. Di kanan bawah ini packagingnya seperti ini Indomie gitu ya, sudah jauh lebih modern. Demikian juga dengan Bank Mandiri juga ya. Mungkin dalam waktu sebelah kiri sebelum ini karena sudah lama Bank Mandiri waktu itu mungkin masyarakat sudah jenuh melihatnya gitu ya. Nah, tapi kemudian melakukan rejuvenation atau melakukan refresh kembali dalam hal logonya dia. Dan juga namanya tadinya pakai Bank Mandiri yang tadinya kaku mungkin ya. Sekarang hanya menjadi mandiri aja gitu, jadi lebih luas gitu ya, lebih anak muda gitu ya. Nah ini ada beberapa contoh juga ya, di mana brand-brand itu melakukan peremajaan gitu ya. Di sini dari segi nama, dari segi logo ya, di sini kita lihat banyak sekali yang perubahan ya. Di sini ada Pertamina dulu seperti ini kaku sekali ya, sekarang seperti ini, sekarang sudah lebih luas. Demikian juga Bank BNI gitu ya. Demikian juga yang lainnya. Nah, di sini ada Garuda ya. Dulu modelnya seperti ini, seperti bendera begini ya ternyata ya. Nah, sekarang sudah lebih fleksibel, sudah lebih bagus gitu ya, lebih elegan gitu ya. Nah, ini adalah untuk salah satu cara mempermajakan merek supaya memiliki tampilan yang lebih fresh gitu ya.
tentu saja ini tidak hanya tampilan aja, tapi juga diikuti oleh produk-produk yang juga menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Gitu. Misalnya di Bank Mandiri tadi atau Bank BNI di sini, tentu saja dengan adanya perubahan logo, perubahan lebih refresh lagi, tentu saja juga diikuti dengan adanya teknologi-teknologi baru gitu ya yang mendukung kebutuhan nasabah saat ini yang serba digital ya, ada mobile banking, kalau BNI sekarang ada Wonder gitu ya, lebih menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya gitu ya. Karena kalau hanya refresh nama aja, produknya masih produk yang lama, tetap ketinggalan zaman, jadi harus diikuti juga dengan peremajaan dari produk gitu ya. Nah, ada beberapa indikator dari brand rejuvenation. Pertama adalah stay up with the time, yaitu membangun kesadaran akan waktu, di mana selalu mereview penjualan setiap beberapa bulan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Apakah strategi pemasaran yang sedang diterapkan masih relevan apa enggak gitu ya. Kemudian update pengetahuan tentang strategi pemasaran yang sedang efektif saat ini, kemudian coba untuk diadopsi dan diterapkan dalam bisnis. Nah, sekarang yang lagi booming kan digital gitu kan. Dan juga ramah lingkungan gitu ya. Dan juga green gitu ya. Apa namanya? Serba green lifestyle, green product gitu ya. Bisa nggak diaplikasikan dalam produk kita gitu. Kemudian menjadi be better, menjadi lebih baik. Tinjau kembali kompetitor, apa inovasi yang mereka lakukan, bagaimana strategi pemasaran mereka. Nah, coba untuk menjadi lebih baik dari kompetitor kita. Kemudian juga be sosial ya, lebih aktif di sosial. Di mana saat ini tren penggunaan media sosial sangat lagi seksi ini di antara masyarakat. Maksudnya lagi booming gitu ya, lagi semua orang main medsos gitu ya. Nah, coba melakukan pendekatan di bidang media sosial. Kita memakai media sosial untuk melakukan pendekatan kepada konsumen kita, untuk membangun brand kita kembali gitu ya. Membangun citra merek kita kembali yang tadi brandnya sudah mulai turun, gunakan media sosial, lebih aktif lagi. Kemudian menjadi daya tarik massa. Jadi melalui media sosial selalu update topik-topik yang terbaru yang akan menjadi perbincangan dan menarik perhatian dari massa atau dari konsumen atau dari masyarakat gitu ya. Nah, ada beberapa proses dari brand rejuvenation. Pertama adalah brand discovery atau mengenali brand kita sendiri ini, gitu ya. Kita kenali dulu nih apa yang harus di rejuvenasi gitu, apa yang harus diremajakan brand kita ini, apa sih kekurangannya gitu, apa sih kelebihannya juga gitu ya. Kemudian brand praktis atau menjalankan brand. Brand akan mengalami serangkaian proses tertentu saat dilakukan rejuvenasi di berbagai aspek. Langkah ini harus dijalani brand dengan mantap meskipun tentu diperlukan adaptasi atas perubahan yang terjadi. Nah, pasti nanti setelah kita melakukan rejuvenasi ada banyak sekali adaptasi, konsumen juga harus beradaptasi juga gitu kan, apalagi harus ada konsumen yang loyal. Nah, itu harus adaptasi gitu ya dengan perubahan yang kita buat. Dan juga harus melakukan maintenance gitu ya. Di mana proses keseluruhan dalam rejuvenasi adalah brand akan di-refresh ya. Di-refresh, di-maintain, diremajakan ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat konsumen saat ini. Nah, sebuah brand dapat dikatakan mengalami penuaan dikarenakan adanya dimensi lain di sekelilingnya yang berubah, yang biasa kita sebut dengan zaman. Ya, zaman berubah, termasuk manusia di dalamnya juga berubah, gitu kan? Dulu yang aktif generasi X, mungkin sekarang yang aktif generasi ada generasi Y, sekarang generasi Z misalnya gitu yang aktif di media sosial, aktif dalam menjadi konsumen gitu. Mungkin jumlahnya lebih besar gitu ya. Nah, itu kan berubah selera dari orang dulu generasi X, generasi Y, generasi baby boomer pasti beda dengan selera orang generasi Z gitu ya. Nah, sehingga harus melakukan namanya peremajaan supaya sesuai dengan konsumen saat ini. Nah, ini ada contoh yang bagus nih. Salah satunya adalah produk Lux ini ya. Ini produk sabun. Produk ini adalah produk yang sudah ada sejak zaman dulu dengan mengusung model-model atau brand ambassador yang merupakan wanita-wanita tercantik pada zamannya gitu ya. Hingga saat ini pun konsep yang digunakan juga masih tetap sama gitu ya. Yang berbeda adalah bagaimana cara menampilkan produk kecantikan itu sesuai dengan kondisi pasar saat ini ya.
Fondasi brand Lux yang kuat ini dengan mudah telah melekat di benak para pelanggannya. Ya, sekarang sudah menemukan kalau kalian rekan semua lihat iklannya ya, Lux itu sudah sangat apa namanya, bagus sekali gitu ya, sangat modern sekali dengan model-model iklan atau brand ambassador yang terkenal pada zaman ini, pada saat ini. Demikian juga pada mungkin 10 tahun lalu itu juga menggunakan yang terkenal di zaman dulu gitu ya, sekarang yang terkenal di zaman ini gitu ya. Nah, contoh lain adalah biskuit Roma yang mengusung kekuatan brandnya dengan dia punya pesan adalah dari masa ke masa. Jadi dari dulu biskuit Roma sampai sekarang masih ada. Nah, gitu ya. Itu juga adalah bagaimana contohnya suatu brand itu dapat mempertahankan dengan melakukan suatu rejuvenasi atau peremajaan merek yang terus menerus gitu ya. Nah, ada beberapa cara juga untuk melakukan brand rejuvenation. Di sini disebutkan ada dua, ada brand repositioning dan ada brand rebranding. Nah, apa sih dua bedanya gitu ya? Brand repositioning atau reposisi merek. Jadi sudah posisinya tadi kan sudah di atas, sudah mulai turun gitu. Jadi harus direposisiin lagi, harus dinaikin lagi ke atas gitu ya. Jadi merupakan tindakan merancang kembali penawaran dan citra perusahaan sehingga dapat menempati posisi yang kompetitif, berarti dan berbeda dalam benak pelanggan. Reposisi merek didefinisikan sebagai penempatan atau penataan kembali merek sehingga merek tersebut memiliki karakteristik baru. Nah, itu ya. Kenapa perlu dilakukan brand repositioning? Ya sudah pasti adanya perubahan dalam lingkungan bisnis, persaingan yang makin ketat, adanya perubahan kebutuhan konsumen, brand tidak relevan lagi tadi, ketinggalan zaman, brand mengalami permasalahan citra. Nah, ini juga bisa melakukan namanya brand repositioning. Adanya citra yang dianggapnya kurang baik gitu ya. Seperti contohnya dalam hal citra ini adalah kemarin ada beberapa produk yang diboikot gitu kan. Jika ada juga beberapa perusahaan yang mengganti nama. Nah, gitu ya. Jadi supaya lebih memiliki citra yang lebih baik lagi di mata konsumennya. Nah, ini sebenarnya contohnya ya dari brand repositioning. Seperti kita tahu pada zaman dulu ya, mungkin sekitar tahun 2000 awal gitu ya, atau tahun 90-an gitu ya, 90 akhir 2000 awal ya, itu sebenarnya Hyundai sangat sudah bagus gitu ya. Mereka punya berbagai macam produk. Ada Hyundai di sini kita lihat ada Hyundai Atos ya, ini dulu sempat booming gitu ya. Hyundai Accent ya. Kemudian sebelah kanan ini adalah Hyundai Avega ya, yang model sedan. Ini juga sangat booming sekali waktu itu ya, di zaman dulu ya. Nah, tapi mereka tidak bisa bersaing dengan pesaingnya, kompetitornya, yaitu mereka kalah dari Honda, kalah dari Suzuki, kalah dari Toyota gitu ya. Sehingga penjualan Hyundai waktu itu sempat melorot atau sempat turun dia. Sempat turun, dan di Indonesia kalau kita waktu dulu itu mungkin sekitar tahun 2015 ke atas gitu ya. Kalau orang pakai Hyundai mungkin beranggapannya sudah mobil yang kuno gitu ya, mobil kuno, mobil nggak awet lagi segala macam gitu ya. Nah, namun apa yang kemudian dilakukan Hyundai? Apakah Hyundai di Indonesia ini di Indonesia ya rekan ya, kita bicara mengenai di Indonesia. Tapi kalau di negara aslinya ya di Korea sana ya tetap merajai gitu Hyundai. Tapi kalau di Indonesia itu sempat turun, kemudian masyarakat sudah tidak mau membeli lagi Hyundai Atos, Hyundai Avega, Hyundai Accent gitu. Maksudnya kurang laku gitu di Indonesia. Tapi apa yang dilakukan oleh Hyundai? Mereka tidak membiarkan Hyundai hilang di Indonesia. Ya, mereka tetap bertahan di Indonesia dengan melakukan yang namanya peremajaan, gitu ya, melakukan inovasi, melakukan apa namanya perbaikan-perbaikan, gitu ya. Nah, terbukti saat ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, gebrakan yang dibuat oleh Hyundai, mereka meluncurkan yang namanya mobil listrik ya, sesuai dengan tren saat ini adalah tren semuanya serba green, serba ramah lingkungan gitu ya. Meluncurkan Hyundai Ioniq gitu ya. Ada Ioniq 5, Ioniq 6 yang harganya sangat fantastis ya, di sekitar 600, 700 bahkan 1 M gitu ya.
Untuk Hyundai ada Hyundai Ioniq ya. Kemudian juga mereka tidak hanya menunjukkan sedikit produk, tapi langsung boom beberapa produk. Dan mereka semuanya booming. Hyundai Ioniq, ada Hyundai di sini Stargazer, ada Hyundai Creta, kemudian ada juga Hyundai Palisade gitu ya, yang saya tidak tampilkan di sini. Itu harganya 1 M lebih rekan semua gitu ya. Mereka mencoba merepositioning lagi yang sudah sempat turun, mereka mencoba naik lagi, muncul lagi di tahap introduction lagi di dalam suatu cycle, product life cycle gitu kan. Dari introduction lagi kemudian masuk ke tahap naik lagi, lebih naik lagi gitu ya. Tahap perkenalan gitu ya. Tahap growth gitu kan. Dan mungkin sudah mulai masuk ke tahap maturity gitu ya. Untuk ini dalam jangka waktu yang singkat Bapak Ibu, rekan-rekan semua gitu ya. Terlebih kemarin adanya pandemi COVID, di mana orang banyak yang tinggal di rumah, nonton apa? Nonton drakor, ya kan? Nonton film Korea. Di situ mobil Hyundai banyak sekali dipakai oleh aktor-aktornya, gitu ya, oleh bintang-bintangnya di drama-drama Korea. Ini juga salah satunya adalah suatu momentum yang baik sekali dimanfaatkan oleh Hyundai untuk meluncurkan produk-produk ini di Indonesia. Sehingga masyarakat yang sudah terbentuk kepercayaannya, apalagi adanya K-pop gitu ya, adanya band-band dari Korea yang juga terkenal gitu ya, maka mereka dalam otomotifnya mereka coba bangkit lagi gitu ya, dan mereka langsung menerapkan strategi dengan memunculnya langsung beberapa tipe-tipe mobil dalam waktu singkat, dan juga harganya juga bukan kaleng-kaleng ini rekan semua ya, tapi harganya juga sangat lumayan cukup tinggi ya, dan cukup harga hampir-hampir sama nih dengan pesaingnya gitu ya, dengan Toyota, dengan Honda. Ini harga-harganya malah hampir sama. Kalau dulu tidak kurang laku, nah sekarang mereka berani langsung memunculkan produk baru dengan harga yang juga langsung bersaing ini dengan pesaing-pesaing utamanya gitu. Nah ini contohnya nih bagaimana Hyundai tidak mau nutup bisnis di Indonesia, tapi mereka merejuvenasi lagi, membuat lakukan suatu inovasi-inovasi ya, suatu inovasi yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia seperti apa sekarang. Nah ini ya. Nah ini Hyundai ini harga semua. Nah ada baru macam dengan harga yang sangat bersaing. Ya, itu maksudnya mereka adalah sangat-sangat mencoba langsung head to head dengan Honda, dengan Toyota, dengan pemain yang sudah besar di Indonesia. Nah, gitu ya. Dan ini laku orang semua, gitu kan. Maksudnya masyarakat Indonesia yang tadinya sudah mulai mengenal Hyundai, dengan ada produk baru ini, mereka mau percaya untuk membeli produk-produk ini, gitu. Nah, juga termasuk Cherry ini, ya kan. Mungkin ada yang tahu ya, dulu ada Cherry QQ nih. Di kanan atas ini kita lihat ya, mobil kecil gitu, kayak mobil Mr. Bean gitu kan. Akhirnya Cherry sempat beberapa cabang tutup gitu ya, penjualan menurun gitu ya, karena dulu itu anggapan masyarakat adalah mobil Cina itu mobil yang spare partnya susah gitu, kemudian juga gampang rusak gitu ya. Nah ini Cherry juga tidak membiarkan bisnisnya di Indonesia hancur gitu ya. Mereka juga bangkit kembali dengan adanya mobil. Di sini ada Cherry, mobil Cherry Omoda. Nih ya. Ada juga Cherry Tiggo ya, dan beberapa model yang lain. Mereka bangkit lagi gitu ya. Jadi mereka tidak mau membiarkan untuk jatuh, tapi mereka bangkit lagi gitu ya. Mungkin masih ada ingat ya mobil ini yang sebelah kanan nih, Cherry QQ ya. Mungkin masih ada ingat. Sekarang coba bayangkan menjadi Cherry seperti ini ya, Cherry Omoda ini sangat futuristik modelnya gitu ya. Nah, selain merepositioning, salah satu caranya untuk merejuvenasi tadi juga melakukan rebranding ya. Rebranding adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengubah atau memperbarui image dari suatu merek yang sudah mapan. Ya, jadi di sini adalah sebenarnya mereka sudah mapan sih gitu ya, tapi mereka melakukan rebranding gitu ya, supaya tidak bosen gitu kan konsumennya gitu ya.
yaitu merubah nama, logo, simbol, tagline, kemasan, konsep bisnis, dan aspek lain yang berkaitan. Nah, perubahannya bisa terjadi untuk sebagian atau seluruh aspek. Kenapa melakukan rebranding? Para perusahaan-perusahaan ini terhadap mereknya adalah untuk mengubah persepsi. Ya, mungkin tadi old, ya terlalu tua, bisa jadi itu kan. Sekarang jadi lebih muda, lebih fresh gitu ya. Kemudian adanya perubahan pasar. Nah, ya ada perubahan pasar, perubahan keinginan pasar, selera pasar. Kemudian juga kesulitan bersaing dengan kompetitornya. Kemudian adanya perubahan produk. Adanya masalah di masa lalu. Adanya akuisisi atau merger. Nah, ini ya. Dari sini ada contohnya. Nah, di sini ya. Nah, mungkin Dunkin Donut ini udah terlalu old gitu dulu ya. Sekarang menjadi Dunkin aja. Kemudian kita di sini Twitter ya menjadi X ya karena adanya perubahan pemilikan gitu ya, dibeli oleh Elon Musk ya. Demikian juga Bank Niaga dan Lipo Bank menjadi CIMB Niaga karena ada perubahan pemilikan. Demikian juga Permata Bank berubah karena Permata Bank ini merger dengan Bangkok Bank gitu ya dari Thailand. Jadi Permata Bank memiliki logo yang baru, lebih fresh gitu ya dengan adanya logo baru dibanding yang lamanya. Nah, ini contohnya brand rebranding gitu ya. Nah, kemudian apa kesimpulan dari topik kita pada hari ini, pada saat ini adalah kunci terpenting yang perlu diingat oleh para pemasar adalah jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Gitu ya. Karena perubahan siklus hidup masyarakat terus berubah, persaingan semakin ketat, dan itu bisa membuat kita terlena. Jadi kita harus terus mengevaluasi terus dan kita menilai apakah saatnya brand melakukan proses rejuvenation gitu ya atau belum gitu. Rejuvenation brand akan menciptakan ruang yang lebih lebar dalam kaitannya dengan komunikasi pasar. Dalam kesimpulan yang sederhana, rejuvenasi brand adalah suatu tindakan untuk membawa brand yang sudah tidak sanggup menghasilkan uang, ya sudah turun, sudah laku gitu kan, dirubah menjadi penghasil uang gitu ya dengan melalui strategi-strategi positioning dan komunikasi yang baru. Nah, demikian terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Dan sampai bertemu dalam video pembelajaran yang lain.